kadang kita suka punya pertanyaan yang jawabannya itu kadang berasal dari hal yang tidak kita kira-kira, tapi itu adalah jawaban dari pertanyaan kita selama ini. Untuk contohnya ya, saya bertanya tentang sesuatu hal dan saya mendapatkan jawabannya ketika saya melihat misalnya anak kecil sedang melakukan sesuatu hal. Dari yang saya lihat, wah, kok ini penjawaban dari pertanyaan saya ya? Bisa aja kan, kayak ya terkadang ada hal-hal unik yang tanpa kita sadari. Hey sobat, kembali lagi bersama saya di sini, dan kali ini saya pakai baju bebas ya, karena saya nggak akan bicarain tentang politeknik, ahli usaha perikanan ataupun kedinasan lain. Ya saya mau bicara santai, jadi ya menurut saya itu bagi saya YouTube itu ya galeri saya. Jadi ketika saya ingin menyampaikan sesuatu, bukan menyampaikan sih, kayak ingin berbicara sesuatu, bisa tersampaikan tanpa ada orang yang mengomentar. Ya walaupun ada kan netizen, ada kolom komentar kan, seenggaknya ya saya bebas berbicara tanpa ada yang menghalangi saya berbicara begitu. Sekarang udah hari keberapa karantina ya? Saya kayaknya kalau udah dihitung udah sebulan dari rumah dari sejak dipulangkan oleh AUP. Udah sebulan. Dan kemarin cerita aja dikit ya. Kemarin sebelum sebelum benar-benar parah, saya cukur dulu kan. Jadi ya untuk sekarang nggak akan cukur sampai benar-benar wabah ini reda gitu, karena ya mengantisipasi, makanya beberapa video ke belakang saya nggak pakai dinas dulu, karena yang kalian butuhkan informasi kan, bukan pakai dinasnya begitu kan. Kalian biasanya ngapain aja sih di waktu karantina? Coba saya mau tahu, di kolom komentar tolong isi. Kalau saya biasanya sih ya emang cerita walaupun nggak nanya ya, aku mau cerita kegiatan saya kadang bermalas-malasan sih kebanyakan, cuman ya malas-malasannya ada yang produktifnya. Sebenarnya kalau bilang produktif, saya kayaknya bisa ngupload 5 video dalam satu hari itu kalau bener-bener mau niat produktif ya. Cuman karena ya kalau bahasa Sundanya mah belang beton, kadang semangat, kadang enggak semangat, enggak lagi ya begitulah saya. Di COVID-19 ini saya nggak kayak terlalu terkurung ya, kayak nggak terlalu terkurung oleh situasi yang buat kita harus tetap stay di rumah. Karena dari salah satu akun YouTube yang bikin kalian mungkin kalau mendengarkannya atau melihatnya bisa open mindset atau bisa tahu kepribadian kalian kayak gimana. Sebenarnya ada beberapa orang yang dia di kesendirian tuh mendapatkan rasa tenang, seperti mencharging, kayak layaknya HP kan perlu di charging. Ada beberapa orang di kesepian tuh, di kesendirian maksudnya ya, tanpa ada orang, dia merasa lega gitu, merasa nggak terkekang dan nggak menguras energinya. Dan saat sedang di banyak orang, walaupun dia diam gitu di kerumunan banyak orang kayak berisik lalu lalang sana sini, kayak merasa capek banget, terkuras begitu. Ada yang sebaliknya yang kalau tanpa ya teman-teman gitu, di kesendirian dia kayak bener-bener mati banget. Tapi saat di jalan-jalan sama orang kayak lagi di charging gitu dianya ya. Itu ada beberapa kepribadian sih, bukan beberapa kepribadian, ada beberapa sifat seseorang. Dan kebetulan saya nggak terlalu bermasalah dalam karantina ini, malah saya have fun aja, kayak benar-benar rehat dari keseharian saya jadi seorang taruna. Jadi benar-benar wah, nikmat banget saya merasakan sebuah liburan panjang, benar-benar liburan panjang. Walaupun liburannya
mengharuskan kita buat diam di rumah, karena memang saya jarang main kemana-mana. Dan ya kalaupun main ya main sama temen SMA, temen waktu SMP maupun SD kan ya. Jadi saya intinya ini nih, inti dari buat video ini bukan karena apa, buat kalian yang lagi gabut atau galau atau mengalami masalah atau lagi senang atau lagi bingung, lagi situasi apapun itu, kayak butuh jawaban. Kadang jawaban itu, kadang kita suka punya pertanyaan kan, punya pertanyaan yang jawabannya itu kadang berasal dari hal yang tidak kita kira-kira, tapi itu adalah jawaban dari pertanyaan kita selama ini. Untuk contohnya ya, saya bertanya tentang sesuatu hal dan saya mendapatkan jawabannya ketika saya melihat misalnya anak kecil sedang melakukan sesuatu hal. Dari yang saya lihat, wah kok ini penjawaban dari pertanyaan saya ya. Bisa aja kan, kayak ya terkadang ada hal-hal unik yang tanpa kita sadari terjadi di sekitar kita. Dan untuk kalian yang memang, ini saya punya satu akun, saya bukan di kerjasama atau bukan apalah, seperti yang kalian lihat nih, saya cuma mau kasih tahu subscriber saya yang 2600 nih waktu saya buat video ini. Ada satu akun yang bisa buka mindset kalian, bisa mengetahui kepribadian kalian. Setelah mengetahui kepribadian kalian, kalian bagusnya melakukan hal apa, atau kalian mau merubah filsuf dari diri kalian. Kalian mau mengemban apa, misalnya hidup minimalis misalnya, atau hidup yang mewah, kalian bisa memilihnya dan mengerti akan hal-hal tersebut dan membantu sih di kehidupan sehari-hari ketika kalian sudah memaknai atau mengetahui makna dari hal-hal kecil tersebut. Hal kecil sih, cuman jika kalian mendalaminya itu akan membuat kalian lebih leluasa, lebih tenang, lebih berpengetahuan begitu. Akun YouTube-nya namanya 1%. Mungkin beberapa dari kalian, mungkin subscriber saya udah ada yang pernah nonton atau sekilas datang ke berandanya, datang di beranda kalian tiba-tiba ada. Ya di situ banyak sekali yang bisa kalian pelajari tentang filosofi, tentang gaya hidup, tentang cara ini itu, cara mengatasi ini itu, dan cocok bagi kalian yang sekarang kan karantina, daripada nonton yang kurang berfaedah, mending saya rekomendasiin channel ini. Nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan bukan karena saya kerjasama, karena saya merasa ini bermanfaat, dan saat saya mendapatkan manfaat besar dari sesuatu hal, saya kayak merasa pelit gitu kalau nggak membaginya. Makanya saya bagikan ke kalian ya, semoga bisa bermanfaat channel tersebut, karena beberapa kepribadian saya, dan akhirnya saya mengetahui kepribadian saya, sehingga saya harus melakukan hal apa ketika mengalami apa ya. Dari channel ini salah satunya ya, belajarlah intinya. Di situ nanti buat kalian yang masih mindsetnya tertutup, kalian bisa open mindset, bisa buka kembali pola pikir kalian. Selain membuka, bisa merubah pola pikir kalian. Dan ya, kita semua itu sedang dalam perjalanan. Semua manusia itu sedang dalam perjalanan. Dari setiap perjalanan tersebut pasti kita akan mendapatkan sebuah pengalaman, dan dari pengalaman itu pasti kita akan mendapatkan hasil akhir, yakni pengalaman. Dan ketika kita melakukan perjalanan lagi dengan mendapatkan masalah, kita sudah berpengalaman dari perjalanan sebelumnya. Itu sih yang saya dapatkan. Ya mungkin sekian dari saya cuman mau sharing-sharing aja. Buat closingnya ya, see you next time.
Sobat